Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, berjumpa lagi dengan Mulia Putri Lestari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab perbandingan dan skala. Dan materinya adalah perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran di mana jika satu nilai besaran bertambah, maka nilai besaran yang lain juga bertambah. Begitu juga sebaliknya. Maksudnya ini, jika yang satu bertambah ikut bertambah, tapi yang satu berkurang, yang lain juga ikut berkurang. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini ada satu bebek menghasilkan 3 telur. Jika ada 2 bebek menghasilkan berapa? 6 ya, 6 telur. Jika ada 3 bebek menghasilkan 9 telur. Nah, jika ada 12 bebek menghasilkan berapa telur? Untuk lebih jelasnya kita tulis lagi tadi ya. Ada 1 bebek menghasilkan telurnya 3. 2 bebek menghasilkan 6 telur. Dan 3 bebek menghasilkan 9 telur. Jika ada 12 bebek, maka berapa telurnya? Nah, ini karena belum diketahui, maka ibu tulis dengan X. Gimana caranya? Oke, perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, ini ibu tulis lagi yang tadi ya. Nah, kita tentukan rumusnya. Kalian perhatikan. Dari ini ya, 1 ke 2. Bertambah kan? Nah, kemudian dari 3 ke 6 itu juga bertambah. Nah, ini yang dinamakan perbandingan senilai karena sama-sama nilainya bertambah ya. Nah, kemudian 3 ke 2 itu berkurang. Kemudian 9 ke 6 juga berkurang. Ini namanya senilai. Satu nilai sama-sama berkurang, sama-sama bertambah. Nah, untuk bentuk umumnya ibu tulis ini A dan B ya. Kemudian untuk besaran yang kedua, telurnya ini, jadi ada 2 besaran, besaran 1 dan besaran 2. Ada A dan B, kemudian X dan Y. Rumusnya yaitu A per B sama dengan X per Y. Jadi dibandingkan 2 ya. Nah, kemudian dikali silang. Ini ada tanda kali silangnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba menghitung yang ini ya. Jadi ini kalian ambil 2 saja. Yang dijadikan ini ya X. Jadi 3 per 12, kemudian 9 per X. Boleh dibandingkan dengan yang lain, tapi 2 saja. Misalnya 1 dengan 12, 3 dengan X boleh. Tapi ini ibu ambil contoh 3 per 12 dan 9 per X. Setelah itu kalian kalikan silang. Jadi 3 kali X sama dengan 9 dikali 12. Dikali silang ya, seperti ini. Sret. 3 dikali X sama dengan 3X. 9 dikali 12 sama dengan 108. Jadi X-nya 108 dibagi 3. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, betul sekali, 36. Nah, begitu cara menghitungnya ya. Ibu harap kalian bisa paham. Nah, sekarang lanjut lagi ke perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran di mana jika satu nilai besaran bertambah, maka nilai besaran yang lain berkurang. Begitu juga sebaliknya. Kalau tadi kan bertambah ikut bertambah, kalau sekarang bertambah yang lainnya berkurang. Sebaliknya jika yang satunya berkurang, yang lain itu bertambah. Itu bedanya ya, pengertian dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ini ada makanan bebek untuk 4 bebek. Habis dalam waktu 12 minggu. Dan makanan bebek ini untuk 8 bebek. Habis dalam waktu 6 minggu. Nah, jika ada hanya 2 bebek, berapa minggu makanan bebek akan habis? Nah, untuk lebih jelasnya kita tulis lagi ya, ada 2 besaran bebek dan minggu ya. 4 bebek habisnya 12 minggu, 8 bebek habisnya 6 minggu. Kemudian 2 bebek berapa minggu? Jadi ibu tulis X. Ini boleh X, boleh N, boleh A, boleh yang lain. Ibu tulis ini X. Kalian lihat 4 ke 8 itu bertambah ya. Kemudian 12 ke 6 itu berkurang. Nah, ini kok beda?
Nah, ini namanya berbalik nilai. Jadi berbalik, kalau ini bertambah, ini berkurang. Nah, dari situ kenapa dinamakan berbalik nilai. Nah, ini ya. Ini sudah tadi, dan 8 ke 2 itu berkurang. Kemudian ini 8 ke 2 tadi kan jumlah bebeknya. Kalau jumlah bebeknya berkurang, kira-kira waktu penghabisan makanannya bertambah apa berkurang? Semakin lama apa semakin pendek jangka waktunya untuk makanannya habis? Semakin sedikit bebeknya, maka makanannya akan semakin lama habis ya. Jadi ini minggunya semakin banyak, maka ini bertambah. Nah, karena ini min maksudnya ibu berkurang, ini bertambah, makanya ini disebut perbandingan berbalik nilai. Kemudian besarannya A per B. Nah, rumusnya A per B sama dengan Y per X. Ini harus dibalik ya, itu bedanya rumusnya. Kalau tadi kan X per Y, kalau ini Y per X, jadi ini dibalik. Diingat-ingat harus dibalik, itu bedanya rumusnya cuma di situ aja. Dan tetap dikali silang. Kita coba mengerjakan ini ya, 8 per 2 sama dengan, ini harus dibalik, jadi X per 6. Kemudian dikalikan silang. Dikalikan silang, 2 dikali X, kemudian 8 dikali 6. 2 kali X sama dengan 2X, 8 kali 6 sama dengan 48. Jadi X-nya 48 dibagi 2, ketemu X-nya 24. Paham ya? Sekarang kita coba mengerjakan contoh soalnya. Yang pertama, harga 2 meter kain batik adalah Rp40.000. Berapa harga 10 meter kain batik tersebut? Nah, kita tulis besarannya dulu, kain dan harga. Ada 2 meter kainnya, harganya 40.000. Kalau 10 berarti X ya, tanyakan ya. Kita lihat apakah ini berbalik apa senilai. 2 ke 10 itu bertambah. Nah, kalau kainnya semakin banyak, semakin panjang, maka harganya semakin besar apa semakin kecil yang dibayarkan? Harganya otomatis semakin besar. Jadi ini juga nanti bertambah. Berarti itu perbandingan senilai. Tinggal kita tulis 2 per 10 sama dengan 40.000 per X. Jadi kita kalikan silang, 2 dikali X, kemudian 10 dikalikan 40.000. 10 kali 40.000 sama dengan 400.000. 2 kali X 2X. Jadi X nya 400.000 dibagi 2. Jadi ketemu X nya 200.000. Jadi harga 10 meter batik adalah Rp200.000. Lanjut ke soal nomor 2. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 4 orang dalam waktu 20 hari. Jika pekerjaan tersebut harus selesai dalam 5 hari, tentukan yang pertama jumlah pekerja yang diperlukan. Yang kedua, tambahan pekerja yang dibutuhkan. Kita tulis besarannya pekerja dan hari ya. Nah, ini tadi dalam waktu 4 orang dalam waktu 20 hari. Nah, pekerjanya dibutuhkan berapa kalau harus diselesaikan dalam waktu 5 hari? Kita identifikasi dulu ya. Ini kan 20 ke 5 itu berkurang ya. Nah, kalau harinya berkurang berarti kan otomatis semakin cepat ya pekerjaannya ya. Maka pekerjanya kira-kira harus kita tambah atau harus kita kurangi? Kira-kira pekerjanya yang dibutuhkan semakin bertambah apa semakin berkurang ya? Kalau harus dikerjakan secara cepat-cepat dari 20 hari ke 5 hari, berarti pekerjaannya harus lebih banyak. Jadi ini bertambah. Nah, kalau ini bertambah berkurang berarti perbandingan berbalik nilai. Kita tulis 4 per X. Kalau berbalik nilai berarti ini kita tukar ya. Jadi 5 per 20. Kita kalikan silang, 5 dikali X sama dengan 4 dikali 20. 5 dikali X sama dengan 5X, 4 kali 20 sama dengan 80. Jadi X nya 80 dibagi 5, ketemu X nya sama dengan 16. Nah, kita jawab tadi, berarti pekerja yang dibutuhkan sekarang adalah 16. Ketemu ya, 16 pekerja. Kemudian yang B, tambahan pekerja yang dibutuhkan. Nah, tadinya pekerjanya kan cuma 4 orang. Nah, sekarang 16 orang. Jadi tambahannya berapa? Dari 16 ke 4 berarti 16 dikurangi 4 berarti tambahannya 12 pekerja. Oke, sekian anak-anak penjelasan dari Ibu. Ibu harap kalian bisa paham ya. Nah, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.